Bu, suami yang soleh itu bukan cuma suami ganteng doang, bukan suami yang cakep doang. Buktinya ada yang suaminya ganteng tapi istrinya dicekik. Ada. Padahal mukanya cakep, terkenal, ujung-ujungnya suaminya itu cekik istrinya. Istrinya laporan ke polisi. Ngelapor ke polisi, ujungnya pengen balikan lagi PA. Ya Allah, ternyata suami ganteng bukan jaminan bakal bahagia rumah tangga. Betul? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, hamdan wa syukran lillah, wa usalli wa sallim ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Qala Allah ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Al-ayah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akrimu auladakum wa ahsinu adabakum. Faqala aidan, man ahya sunnati faqad ahabbani, man ahabbani kana ma'i fil jannah. Al-hadis sadaqallahul azim. Amma ba'du. Izin kepada Kiai memui sambil duduk karena kondisi badan lagi kurang sehat. Maklum bulan Maulid jadi masih keliling-keliling. Alhamdulillah Kiai jadi kebagian ka dia tinggal geringna doang ya mah. Alhamdulillah. Derek cerita kita bisa cerita yang geus lah sakuat bae ya mah. Ampura. Kebeneran numpang timah encan sarapan, sugan nyampe ka dieu dibere sarapan orang itu. Ampura. Yang mulia, yang teristimewa, para kiai, para ulama, para ustaz, terusus pimpinan pondok pesantren, wirausaha tahfiz Darul Hamdi Al-Mukarram Al-Ustaz Muhammad Syahri. Pemugia mudah-mudahan Kiai sing sehat, sing panjang umur, sing dimuliakan ku Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal. Para kiai yang lainnya, para ustadz yang lainnya, lam yudhkar ismuhum,
takriman wa ta'riman. Yang mudah-mudahan kiai-kiai kita yang lainnya sehat panjang umur, Allah muliakan, senantiasa diberikan panjang umur oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Jajaran kepemerintahan, Bapak Kepala Desa apa ini? Sukadana Tengah yang sama-sama kita hormati. Alhamdulillah, yang kedua kalinya pertemuan dengan beliau. Mudah-mudahan beliau sehat panjang umur, amin ya rabbal. Dan jajaran kepemerintahan yang lainnya yang kabarnya akan hadir Bapak Wakil Bupati Lampung Timur, kebetulan mungkin lagi ada halangan, yang sama-sama kita hormati Bapak Babinsa, Bapak Polsek beserta jajaran yang mohon maaf yang sama-sama kita hormati. Dan tak lupa tokoh masyarakat, tokoh adat, tokoh pemuda, tokoh wanita, tuan-tuan haji, ibu-ibu hajah, calon-calon haji, calon-calon jenazah yang sama-sama kita hormati, amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa santriwan santriwati yang sama-sama kita ta'zimi, yang sama-sama kita muliakan, jamaah bapak-bapak dan ibu-ibu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan senantiasa ibu bapak dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, amin ya rabbal alamin. Izin Kiai mau minum dulu sebentar ya, tadi mau minum mejanya kejauhan. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat panjang umur, sehingga kita berada di pondok pesantren Darul Hamdi. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi satu wasilah bisa bertemu di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala kelak, amin ya rabbal. Salawat beriring salam kita sampaikan junjungan yang mulia Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mudah-mudahan kita diakui sebagai umatnya, lebih-lebih kita mendapatkan syafaatnya kelak yaumil kiamah, amin ya rabbal. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kepada Allah. Ada yang ini lagi?
Cik cik. Jelas suaranya jelas? Cik cik jelas? Cik saldo jelas? Alhamdulillah, mulai bersyukur kepada Allah hadir yang kedua kalinya di tempat yang insya Allah tempat ini dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Tadi Mumi sempat berbincang dengan beliau kenapa alasannya ini pesantren diberi nama Darul Hamdi, yang dimana Darul Hamdi ini kata beliau tempat yang insya Allah kampung ini menjadi kampung yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan sesuai dengan nama pesantren ini kampung kita menjadi kampung yang barokah, masyarakatnya pandai bersyukur kepada Allah, masyarakatnya senantiasa pandai-pandai terus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak banyak yang Mumi sampaikan sebagai penyambung silaturahmi berangkat dari sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un min sa'adatil mar'i, kata Nabi ada 4 yang menjadikan manusia hidupnya bahagia dunia akhirat. Nabi mengukur hambanya hidup bahagia, Nabi mengukur umatnya hidup bahagia bukan dengan jabatan, bukan dengan kekayaan, bukan juga dengan materi. Sebab kalau ukuran kebahagiaan manusia dengan kekayaan, maka Qarun terlebih dahulu akan lebih mulia, tetapi Qarun mati tenggelam, bahkan mati dalam keadaan mengenaskan, ditenggelamkan oleh Allah dengan perut bumi. Kalau seandainya kemuliaan manusia, kebahagiaan manusia bisa dilihat dari jabatan, maka Fir'aun laknatullah lebih terdahulu dia akan mulia, tetapi Fir'aun mati terlebih dahulu dengan tenggelamnya dengan lautan, yang dimana dengan wasilahnya tongkatnya Nabi Musa alaihissalam. Tapi Nabi mengukur kebahagiaan umatnya dengan 4 hal. Apa itu? Yang pertama adalah punya pasangan-pasangan yang soleh dan solehah. Yang kedua, punya keturunan yang soleh dan solehah. Yang ketiga, punya pekerjaan, di mana pekerjaan itu di negerinya sendiri. Yang keempat, sering berkumpul dengan orang-orang yang soleh dan soleh. Ini yang disebutkan Nabi, 4 hal yang akan menjadikan hidup manusia itu akan bahagia. Yang pertama, punya pasangan yang soleh dan soleh. Suaminya suami yang soleh, istrinya istri yang soleh. Ibu bapak, suami yang soleh itu bukanlah sekedar suami yang ganteng. Suami yang soleh bukan hanya sekedar suami yang kaya. Suami yang soleh bukan sekedar suami yang materinya tinggi, jabatannya tinggi. Tapi suami yang soleh adalah suami yang senantiasa taat, takwa kepada Allah Subhanahu. Antum bapak-bapak,
Pak, ngantuk. Mui nggak bisa jalan-jalan Pak, sebab ininya susah, kenceng banget. Ya, ini Mui baru bisa bangun ya. Udah kelihatan apa belum? Udah kelihatan apa belum? Mohon maaf, ini cuacanya agak sedikit panas, jadi keringet Mui sampai keluar-keluar begini ya. Masya Allah, mohon maaf, kita mainnya santai aja ya, sebab badan Mui udah lemes banget. Maklum penceramah lagi panen bulan Maulid nih. Jadi Mui pengajian dari mulai September sampai mulai September sampai bulan November, insya Allah jadwal Mui. Minta doanya supaya sehat, panjang umur, amin. Jadwal insya Allah selesai nanti bulan November ya. Bahkan kemarin ada yang nelpon Mui suruh ngisi acara di Malaysia. Acara apa itu Mui? Acara sunatan Upin Ipin. Ya Allah ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mohon maaf sebelumnya, Mui minta kerjasamanya nih, minta doanya juga, mudah-mudahan Mui diberikan kesehatan, panjang umur, amin ya robbal. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam hadis Nabi ini disebutkan pasangan yang soleh dan soleha akan menjadikan hidup manusia itu bahagia dunia akhirat, amin ya robbal. Suami yang soleh itu seperti apa Mui? Suami yang soleh itu adalah suami yang bertakwa kepada Allah Subhanahu, suami yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Muhammad itu seorang suami yang dimana keadaan beliau sangat sederhana. Kita dengar dalam sejarah Rasulullah itu dalam kehidupan rumah tangganya tidak bermewah-mewahan, tapi lebih difokuskan adalah beribadah kepada Allah Subhanahu. Bu, ibu, kedengeran gak bu? Bu, suami yang soleh itu bukan cuma suami ganteng doang, bukan suami yang cakep doang. Buktinya ada yang suaminya ganteng tapi istrinya dicekik. Ada. Padahal mukanya cakep, terkenal, ujung-ujungnya suaminya itu cekik istrinya. Istrinya laporan ke polisi, ngelapor ke polisi, ujungnya pengen balikan lagi, ya Allah. Ternyata suami ganteng bukan jaminan bakal bahagia rumah tangga, betul? Betul? Lah suami yang ganteng seperti apa? Suami yang ganteng itu adalah suami yang cakep wajahnya, cakep juga akhlaknya. Alhamdulillahirabbil. Tuh suami cakep, ibadah, ngaji, baca Quran, tanggung jawab, nggak gengsian, nggak emosian. Makanya Mui bilang sama istri Mui, ibu bapak, alhamdulillah tanggal 24 Juli kemarin Mui telah melaksanakan akad pernikahan. Alhamdulillahirabbil. Mana istrinya Mui nggak dibawa, istri Mui lagi kurang sehat. Kemarin baru pulang dari Jawa, badannya kesakitan, lagi kurang sehat, minta doanya supaya cepat sehat.
Kata Mumuy gak usah ikut dulu, nanti insya Allah sehat panjang umur bisa dibawa lagi silaturahmi ke sini, amin. Ya, kalau ibu bapak masih penasaran, boleh dilihat di YouTube Mumuy, akad pernikahan Mumuy, boleh dilihat juga di Instagram Mumuy. Apa Mumuy nama YouTube-nya? Nama YouTube-nya Mumuy Official. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Ya Allah, ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Makanya Mumuy bilang sama istri Mumuy, tenang sayang, aku tidak akan seperti Rizky Bilar. Ya. Dan tidak mungkin akan menganiayai istrinya. Sebab kenapa? Karena gedean istri Mumuy daripada Mumuynya. Jadi nggak nyampe menyekitnya, guys. Ya Allah. Nih, alhamdulillah. Pasangan yang soleh dan solehah itu diukur oleh Nabi adalah pasangan yang saling memahami. Istri solehah adalah istri yang senantiasa mengerti sebagai kewajiban daripada istrinya. Kalau suaminya suami soleh, istrinya istri solehah, insya Allah akan melahirkan keturunan yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal. Kenapa di hadis Nabi disebutkan anak yang nomor 2, keturunan yang nomor 2, keturunan yang soleh dan solehah? Sebab kalau orang tuanya udah baik, insya Allah anaknya akan baik. Cek orang Sunda mah, uyah mah ke BS kaluhur, BS nakahan ke hadap. Sebab anak adalah cerminan orang tua. Bapaknya kalong, biasanya anaknya kampret. Bapaknya tukang nyolong, biasanya anaknya tukang nauzubillahimin. Sebab kenapa? Anak tergantung orang tua, kue tergantung cetakan. Kalau cetakannya bulat, kuenya juga bulat. Kalau cetakannya benjol, kuenya benjol. Lalu Mumuy seperti apa? Pengen jadiin anak yang soleh dan soleh. Nih ada pesantren yang dimana Mumuy seneng kalau pengajian masuk pesantren. Bahkan tadi 10 menit Mumuy dengar cerita dari beliau bahwasannya pesantren ini berdiri dari tekad yang paling kuat, niat yang paling lurus, modalnya cuma lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu. Pantaslah Rasulullah mengatakan khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia itu belum disebut baik kalau belum ada manfaatnya. Dia sholat juga kalau mulutnya nggak pernah dijaga, nggak ada manfaatnya sama yang lain, berarti belum khair, belum baik, baru baik buat dirinya doang. Nabi Muhammad itu kalau mau masuk surga sendirian, oh luar biasa. Ngapain Nabi Muhammad berdakwah sampai melempari batu, sampai kelaparan, sampai Nabi Muhammad ini keluar darahnya, bercucuran darahnya. Ngapain Rasulullah dakwah sampai lelah, capek, meninggalkan kota Mekah, hijrah dari Mekah ke Madinah? Tapi Rasulullah semuanya itu untuk umatnya, semua itu untuk keselamatan kita semua. Sampai-sampai di akhir ayat Rasulullah minta kepada malaikat Jibril, ya Allah, jangan aku dipanggil dulu, jangan aku dicabut ruhnya dulu sebelum ada jaminan kepada umatku. Apa jaminannya ya wahai Rasulullah? Kata malaikat Jibril, kata ini Rasulullah,
wahai malaikat Jibril, aku minta jaminan kepada engkau supaya umatku masuk surga semuanya. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya jangan aneh, para kiai, para ustadz, para ulama mau yakin beliau-beliau ini berjuang harusnya memikirkan keluarga anak, tapi ini memikirkan daripada masyarakat dan anak-anak orang lain. Ya Allah, ini mau yakin yang maju ke depan ini kiai, ini bukan anak kandung kiai kan? Bukan. Ini rata-rata dari jauh-jauh semua. Lihatin kiai berani ngurusin anak orang daripada anak sendiri. Kadang-kadang anak sendiri gak keurus. Makanya beruntung di kampung kita ini banyak ulama, di kampung kita ada ustaz, di kampung kita ada pesantren, yang dimana pesantren itu tumbuhnya para ulama, para santri, para kiai. Mohon maaf, kiai-kiai yang terbesar di dunia, baik yang ada di Indonesia, itu lahir dari sarungan, lahir dari pesantren-pesantren. Makanya wajar kalau Imam Syafi'i mengatakan laula bi'ilmil ulama la sorona sukan bahaim. Kalaulah tidak ada ilmunya para ulama, manusia akan seperti monyet. Tuh kata Imam Syafi'i, bukan kata Mumuy. Kata Imam Syafi'i, kalau bukan karena ilmunya ulama, manusia akan seperti hewan. Sebab kita dengan hewan beda tipis. Kita minum, hewan minum. Kita makan, hewan juga makan. Yang membedakan apa? Bu, Pak, kita dengan monyet beda tipis. Mohon maaf. Monyet makan, kita makan. Monyet tidur, kita tidur. Monyet minum, kita minum. Mohon maaf, yang membedakan apa? Kita sholat, monyet gak sholat. Kita dekat dengan kiai, monyet gak dekat dengan kiai. Kita ngaji, monyet gak ngaji. Kalau ibu-ibu punya suami gak pernah sholat berarti Pak tuh yang bilang kamu boy. Masya Allah. Jadi jangan sepelekan para ulama, jangan sepelekan para kiai. Kita ngerti maulid Nabi. Kenapa? Karena adanya ulama. Kita ngerti yang namanya masjid Al-Quran sholat karena ada ulama. Maka kita doakan para ulama, para kiai yang mencetak santri, yang mencetak para ustaz. Kita doakan mudah-mudahan sehat panjang umur. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Ya Allah, enak jadi santri itu ya bro. Enak gak? Enak gak jadi santri Besti? Enak. Soalnya Mumi ngalamin dulu. Mohon maaf, nih Mumi bisa berdiri di sini, bisa masuk ke Indosiar, itu bukan karena bim salah bim abrah kadabra masuk Indosiar. Proses dulu bro, susah dulu. Makanya ada bahasa ulama, hina ketika mencari, mulia ketika dicari. Itu santri. Santri itu hina ketika mencari, makan seadanya, tidur kadang kurang pules, baru juga tidur jam 2, jam 4 udah dibangunin. Bahkan tadi dengar dari kiai, habis sholat subuh diajakin ke kebun berusaha. Mohon maaf ibu bapak, gak semuanya santri harus jadi ustad. Kalau semua santri jadi ustad nanti rebutan berkat. Ya, gak semuanya santri harus jadi kiai. Santri juga harus ada yang jadi pejabat. Santri juga harus ada yang jadi wirausaha. Santri juga harus jadi orang-orang, ada yang jadi dokter, ada yang jadi profesor. Yang terpenting adalah pondasinya nih dengan ilmu agama Allah Subhanahu. Ada teman santri Mumuy, teman dulu Mumuy nyantri, sekarang ada yang jadi bidan, ada yang jadi dokter, ada yang jadi TNI, ada yang jadi polisi, ada. Masya Allah. Jadi nggak semua santri harus jadi ustaz, nggak semua santri harus jadi kiai. Mui punya teman di Indosiar namanya Ustadz Hilal. Dia seorang polisi, tapi memang santri jadi polisi, berdakwah. Maka ketika dia jadi polisi, polisinya pun jadi polisi dakwah, polisi penceramah. Masya Allah. Jadi nggak semua santri harus jadi ustaz. Tapi memang jadi santri itu ujiannya banyak ibu bapak. Pertama ujian paling berat santri
gatel. Eta santri tekor gugubrut bae. Bener gak? Mau tidur, bangun tidur. Ya Allah, ayo mana sampai buruk. La ilaha illallah. Ini mumi alami. Seneng santri hidupnya sederhana, tapi insya Allah hidupnya gak bakal manja. Amin. Allah cerita santri manja ke Allahnya. Santri tidak akan manja dengan orang tuanya. Kenapa? Karena kehidupan santri hidupnya sederhana dan mandiri. Insya makanya kalau diambil dari bahasa barat, santri itu artinya matahari, tri itu artinya tiga. Apa fungsinya matahari? Menyinari. Berarti santri mampu menyinari dengan tiga perkara. Satu, menyinari dengan dirinya sendiri. Yang kedua, menyinari dengan kepada keluarganya. Yang ketiga, menyinari kepada masyarakatnya. Walaupun santri cuma sarungan, giliran tahlilan yang dipanggil santri, giliran ziarah kubur yang dipanggil santri, giliran nanti baca yasin di masjid di musola santri. Sebab kerasa, masya Allah, dulu waktu Mumi masih kecil, dulu ibu bapak baru Mumi awal-awal masuk pesantren, ya awal-awal Mumi masuk pesantren, masya Allah, pulang dari pesantren dites sama bapak, mau pimpin tahlil, mau pimpin baca yasin. Alhamdulillah ibu bapak. Sebentar ada iklan kipas angin lewat dulu. Ya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Mang. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Santri akan menyinari daripada dirinya sendiri, akan menjadi cahaya bagi dirinya sendiri, akan menjadi benteng, akan menjadi rem ketika dia melakukan kesalahan. Tahu cara berbalik kepada siapa, tahu cara bagaimana dia harus menyembah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah walaupun santri cuma bisa baca Quran deh, alhamdulillah luar biasa. Komo di pesantren di dia mah lain cuma sekedar ngaji, diajaran wirausaha, diajaran sebagaimana berusaha. Aya nu dagang, aya nu di kebon bae. Ya Allah, makanya Mumi teringat dulu juga di pesantren, di belakang pesantren ada sawah. Jadi kita kalau lagi libur ke sawah larinya. Ya, belum lagi nanti hal-hal yang luar biasa lagi di pesantren. Makanya yang paling luar biasa santri adalah kesabarannya. Santri-santri yang belum dapat kiriman, mudah-mudahan diberikan kekuatan kesabaran. Amin. Amin ya robbal. Insya Allah pesantren di sini gratis ya. Gratis ya. Alhamdulillahirabbil. Insya Allah kalau semuanya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, maka akan langgeng ila yaumil qiyamah barokah. Amin ya robbal. Ini cahaya. Yang kedua, santri akan menjadi cahaya bagi keluarganya, terutama kepada kedua orang tuanya. Santri nggak usah diminta doain orang tuanya, karena santri tidak diminta pun akan mendoakan kedua orang tuanya dengan baik-baik. Mohon maaf, yang ada pada darah daging orang tuanya terdapat kepada anaknya. Apa yang dilakukan anaknya yang baik, maka tidak sedikit pun akan mengurangi pahala daripada orang tua yang diberikan pahala daripada anaknya kepada kedua orang tuanya. Kalau anaknya baca Quran dapat pahala, anak orang tuanya pun akan dapat pahala. Kalau orang anaknya mendapat berzikir kepada Allah, baca salawat kepada Rasulullah, insya Allah pahalanya pun akan sampai kepada kedua orang tuanya. Kenapa? Karena apa yang ada dalam darah daging kita, wahai para santri, itulah yang ada darah daging pada orang tua kita. Insya Allah anak yang masuk pesantren ilmunya bermanfaat, maka Allah akan selamatkan dunia akhirat. Amin ya rabbal. Nih yang kedua. Yang ketiga akan menjadi cahaya kepada lingkungannya. Mohon maaf wahai para santri, walaupun sekarang tidak terlihat,
sebagaimana seperti yang di luar sana. Mungkin santri nggak punya ijazah, santri nggak punya sertifikat, tapi insya Allah santri akan dimuliakan oleh Allah. Yang paling penting adalah ittaqillaha, bertakwa kepada Allah Subhanahu. Amin ya Rabbal. Bu, ada yang bilang, Ustaz, anak saya udah pada gede, mau masuk pesantren udah pada nggak mau. Bagaimana Ustaz? Bisa sampaikan kalau punya anak gadis nikahin sama santri. Sampai ada cerita, ada anak gadis mau dilamar sama santri. Bu, saya mau dilamar sama siapa nak? Sama santri. Karena emaknya senang sama santri. Kata emaknya, udah deh ambil aja santri. Kan santri nggak punya ijazah bu, santri nggak sekolah, santri nggak punya jabatan, nggak punya titel, orang sekolah aja enggak. Terus apa kata ibunya? Nah iya, walaupun santri itu nggak punya ijazah, tapi ketahuilah profesor, dokter Randes, mereka hanya mempelajari satu bidang, tapi santri bisa mempelajari beberapa bidang. Lihat ilmu fikihnya, lihat ilmu tasawufnya, ilmu kesabarannya, ilmu ketawaduannya ada pada santri. Tapi santri paling modalnya cuma sarung sama peci. Nah jangan dilihat dari pecinya, nah jangan dilihat dari sarungnya, tapi lihat dari isi sarungnya. Lah iya, bener nggak? Makanya dengerin nih yang jomblo-jomblo yang masih bujang. Kalau nanti mau ngelamar, ditanya sama calon mertuanya, kamu punya apa? Jawabannya, saya punya itu. Lah iya, walaupun bawa duitnya satu karung, satu truk, kalau nggak punya itu, nangis anak perempuannya, betul? Udah, cocok. Dah. Yuk, jangan sepelekan santri. Ini cikal bakalnya para ulama. Amin ya Rabbal. Mudah-mudahan kita berada di pondok pesantren ini istiqomah fi diniyatul akhirah. Insyaallah ilmu antum akan barokah dunia akhirat, dan antum menjadi orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah sesuai dengan nama pesantrennya, Darul Hamdi. Orang-orang yang dimana di dalam kampung itu orang-orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebetulnya ada 4 hal yang tadi ibu sebutkan, tapi baru 2. Insya Allah lain waktu panjang umur sehat kita ketemu lagi, dan mudah-mudahan kita bisa silaturahmi. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebelum umum tutup ini ada amanah bahwasanya kita baca salawat, keluarkan sedekah kita sedekah terbaik kita untuk pesantren Darul Hamdi, dan kita mendukung insya Allah. Barang siapa yang mendukung untuk pesantren ini, kelak yaumil kiamah Allah akan muliakan dunia akhirat, akan barokahkan rezekinya di dunia dan di akhirat. Amin ya Rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad ya Nabi salam alaika alaika. Yuk para santri keluarin ininya. Sayyidina Muhammad. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mudah-mudahan apa yang dikeluarkan dari sebagian harta ibu bapak akan dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi amalan yang soleh dan soleh. Anak-anak ibu bapak Allah jadikan anak-anak yang soleh dan soleh. Amin ya Rabbal alamin. Ibu bapak jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, itulah beberapa tamu sebelum umum tutup, karena tadi ada amanah doa. Mudah-mudahan doa ini khususnya untuk pondok pesantren Darul Hamdi. Mudah-mudahan pondok pesantren Darul Hamdi senantiasa istiqomah fi diniyatul akhirah, santri-santrinya sehat, panjang umur, barokah, manfaat dunia akhirat.
dan guru-guru ngajinya senantiasa sehat barokah manfaat dunia akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ya jema'in. Amin amin alhamdulillahirabbil alamin. Ya ma'budan dan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afinu yukafi mazidah. Ya rabbana lakal hamdu jukar karim adimi sultani. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam min jamil hawali wal afat wa taqwana biha min jamil hajat wa tutahhiruna biha min jamil sayyi'at wa tarfa'una biha indaka darajat wa tuballighuna bi asal ghaib min jamil khairati fil hayati wa ba'da mamat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbana shighara wa li masaikhina wa li qurbatina wa li ustadina wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma tawil umurana wa sahih ajadana wa nawwir qulubana wa sabbit imanana wa ahsin amalana. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna imama. Ya Rabbi bil mustafa balligh maqasidana fil mawasi'il karami. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Fadhika subhana rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan kehilapan. Kepada Allah mohon ampun. Allahumma fiqh wa tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.